Setiap orang yang sukses itu, mereka sudah melewati ujian yang sangat sulit dan menyakitkan. Orang yang sekarang lo lihat hebat, punya mobil mewah, rumah besar, dan hidup enak, itu nggak terjadi dalam waktu semalam. Mereka pernah jatuh berkali-kali, dihina dan direndahkan, bahkan ditinggal orang-orang terdekatnya. Sukses itu dibayar dengan rasa sakit, dengan rasa gagal yang terus-menerus, dengan kerja keras yang nggak kelihatan. Tetapi mereka nggak nyerah. Mereka tetap jalan meski nggak ada yang dukung. Mereka nggak peduli apa kata orang yang mau jatuhin mereka. Kalau lu mau jadi hebat juga, lu harus rela melewati fase yang sama dengan mereka. Lu harus rela sakit dan gagal berkali-kali. Tapi satu mental yang harus lu punya, yaitu selalu bangkit. Jadi mulai sekarang, berhenti iri sama hasil orang lain, dan mulai fokus jalani proses lu sendiri. Kegagalan adalah guru yang paling hebat. Setiap kita berhasil bertahan dari suatu rasa sakit yang luar biasa, kita akan menjadi manusia yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jika sesuatu tidak menantangmu, itu tidak akan mengubahmu. Hal yang mudah jarang membawa hasil besar. Kamu harus berani memilih jalan yang sulit. Kalau ingin tumbuh menjadi lebih kuat, tidak ada perkembangan tanpa rasa sakit, dan tidak ada pencapaian tanpa perjuangan. Itulah harga dari menjadi diri yang lebih baik. Pria paling berbahaya adalah dia yang berdiri sendirian. Kau tak akan melihat lukanya. Semuanya tersembunyi dalam-dalam. Luka yang didapat dari pertempuran yang dia hadapi sendiri, dalam diam, tanpa ada yang menyaksikan. Dia telah melawan iblisnya sendiri dan membangun kembali dirinya dari nol, batu demi batu. Pria ini tak butuh validasi, apalagi keramaian. Kekuatan yang dia miliki dibentuk oleh kesendirian dan keteguhan. Jika kamu diizinkan masuk ke dalam hidupnya, ketahuilah, itu bukan kebetulan. Kamu dipilih karena dia melihat sesuatu yang nyata dalam dirimu. Tapi jangan pernah salah menilai diamnya sebagai kelemahan. Diamnya adalah kekuatan yang tenang. Dia pernah hancur, tapi tak pernah benar-benar runtuh. Setiap kali jatuh, dia bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Dan jika kamu mengkhianatinya, ingatlah, diamnya bukan tanda menyerah, itu adalah peringatan. Pria yang tahu kekuatannya dan mampu bersabar adalah sosok yang paling layak diwaspadai. Biasakan dirimu membentuk 3T ini. Tersiksa, terbiasa, lalu terbentuk. Awalnya menyakitkan, berat, melelahkan. Tapi itu cara kehidupan mengujimu. Yang kuat bukan yang tak pernah jatuh, tapi yang bangkit di tengah luka. Semua yang hebat dulunya pernah tersiksa, lalu terbiasa, dan akhirnya terbentuk jadi versi terbaik dirinya. Jangan cari yang instan, karena proses itulah yang membedakan antara yang bertahan dan yang hilang. Makanya setiap kita berhasil bertahan dari suatu rasa sakit yang luar biasa, kita akan menjadi manusia yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Itulah kenapa orang sering bilang kegagalan adalah guru yang paling hebat. Dan setiap kita berhasil menghadapi kesulitan, kita bertahan lagi, kita survive lagi, kita maju lagi, kena masalah lagi, kita keep up lagi, itu otak kita terus beradaptasi, Pak, membentuk mekanisme pertahanan lagi dan tumbuh lebih kuat lagi. Rasa sakit itu nggak pernah datang cuma buat nyakitin doang. Mungkin kadang dia datang buat ngasih lo pelajaran yang nggak bisa lo dapetin dari kata-kata doang. Dia bikin lo berubah, nggak lagi terlalu percaya sama orang, nggak lagi gampang luluh sama orang, nggak lagi naif. Tapi justru dari situ, lo jadi lebih kuat. Lu lebih sadar mana yang tulus, mana yang cuma mampir buat ngacak-ngacak lu doang. Sakit emang ubah lu kok, tapi justru karena itu lu jadi versi lu yang lebih tahan banting. Sedap. Orang yang bangkit dari sakit hati jauh lebih kuat dibanding mereka yang hanya bermodal motivasi. Luka yang pernah dirasakan menjadi api yang terus membakar semangat, mendorong mereka melampaui batas. Penghinaan dan kekecewaan yang dulu melemahkan, kini menempa diri mereka menjadi pribadi yang kokoh. Mereka tumbuh dengan tekad baja, menjadikan rasa sakit sebagai pijakan untuk menjadi lebih kuat yang tak tergoyahkan. Dari kegelapan itulah mereka bersinar lebih terang. Rasa sakit yang hebat itu membentuk pribadi yang kuat. Pribadi yang kuat, karakter yang hebat itu karena dia udah ngalamin banyak rasa sakit, kekecewaan, kehancuran bahkan. Itu yang membuat dia memiliki karakter yang strong. Dan orang dengan karakter yang kuat itu pasti
pasti akan dipercaya sama hal-hal yang besar. Karena nggak mungkin hal yang besar, berkat rezeki yang besar gitu, dipercayakan sama orang yang belum siap. Nggak mungkin gitu. So, kalau kamu ngalamin sesuatu hal yang menyakitkan dalam hidupmu tapi membuat kamu bertumbuh, that's good. That's good. Seorang pria yang pernah melewati neraka dalam hidupnya tidak berjalan seperti orang lain. Geraknya berbeda, lebih tenang, lebih diam, lebih fokus. Karena ia sudah berperang dalam pertempuran yang tak pernah diketahui siapapun. Pria seperti itu tidak butuh validasi, ia tahu nilainya. Ia ditempa oleh rasa sakit, dibentuk oleh kegagalan, dan digerakkan oleh tujuan. Kamu tidak akan melihatnya menyerah. Yang akan kamu lihat adalah ia bangkit lagi dan lagi. Gue tertampar dengan kata-kata ini. Dengerin nih, tanggung jawab membuatmu dewasa. Rasa sakit membuatmu kuat. Pengalaman membuatmu berani. Dan setiap kesalahan membuatmu belajar. Semua proses itu mungkin tidak nyaman, tapi semuanya membentuk. Kedewasaan lahir dari tanggung jawab yang dipikul. Kekuatan ditempa dari rasa sakit yang dilalui. Dan keberanian tumbuh dari pengalaman yang dijalani. Kesalahan pun bukan akhir, melainkan pelajaran agar langkah berikutnya lebih bijak. Belajar dari rasa sakit bukanlah hal mudah. Rasa sakit datang untuk mengajarkan hal yang tak bisa kita pelajari dari kebahagiaan. Dan saat hati hancur, disitulah kita diberi kesempatan untuk tumbuh lebih dewasa, lebih kuat, lebih bijaksana. Luka bukan akhir dari perjalanan, tapi awal dari kebangkitan. Karena jiwa yang pernah rapuh justru punya alasan lebih besar untuk menjadi kokoh. Sakit bukan untuk melemahkan, dan hancur bukan untuk mengakhiri. Rasa sakit yang lu rasain hari ini, itu justru jadi kekuatan yang bakal lu punya esok hari. Gak ada tuh proses yang sia-sia. Tiap air mata lu, tiap jatuh lu, itu semua lagi nguatin lu secara perlahan. Kadang hidup nyakitin lu bukan karena benci, tapi karena Allah lagi ngebentuk lu jadi versi yang lebih siap. Hari ini lu mungkin lagi ngerasa berat, tapi suatu saat nanti lu bakal bilang, oh ternyata semua yang gue lewatin kemarin jadi diri gue yang sekarang. Gue jadi lebih kuat lagi, gue jadi lebih hebat lagi. Jadi jangan berhenti, jangan nyerah cuma karena lu sakit. Sakit itu sebenarnya tanda kalau lu lagi tumbuh. Lo tahu nggak bedanya cowok kuat sama cowok ribut? Cowok ribut itu pengen didengerin. Cowok kuat, dia milih diam. Dan anehnya, justru yang diam itu yang paling diingat. Gue dulu mikir, kalau ada masalah itu harus dijelasin. Kalau disakitin, harus dibela. Kalau ditinggal, harus ngejar. Ternyata gue salah. Semakin gue ribut, semakin gue kehilangan harga diri. Sampai akhirnya, gue sadar satu hal pahit. Pria kuat itu gak ribut, dia diam dan jalan. Pertama, ribut itu bukan kuat. Lu pernah gak sih ngerasa pengen ngejelasin semuanya? Chat panjang, voice note, telepon berkali-kali. Gue salah apa? Kenapa lo berubah? Gue kan tulus. Dan apa yang lo dapet? Dibales singkat. Atau lebih parah, di-read doang. Itu bukan karena lo kurang jelas bro, tapi karena rasa hormat lo udah turun. Cowok yang ribut kelihatan kayak takut kehilangan, nggak punya kontrol, dan siap ngorbanin harga diri. Dan itu bukan tanda cinta, itu tanda panik. Kedua, diam itu kontrol diri. Pria kuat bukan berarti dingin. Pria kuat itu punya kontrol. Dia tahu kapan harus ngomong dan tahu kapan harus diam. Karena diam itu bukan kalah. Diam itu bilang, gue tahu nilai diri gue. Gue nggak perlu jelasin diri gue ke orang yang nggak ragu. Kalau lo mau pergi, silahkan. Gue tetap berdiri. Dan anehnya bro, saat lo mulai diam, orang justru mulai mikir, kok dia tenang? Kok dia nggak ngejar? Apa gue yang kehilangan? Diam itu bikin orang kepikiran. Ketiga, wanita lebih hormat pada pria yang tenang. Ini fakta pahit, tapi nyata. Wanita bisa nyaman sama cowok baik, tapi dia menghormati cowok yang stabil. Cowok yang nggak meledak, nggak drama, nggak maksa dimengerti, nggak minta diyakinkan terus. Saat lo ribut, lo kelihatan butuh dia. Saat lo diam, lo kelihatan punya dunia sendiri.
Dan wanita itu peka banget sama energi ini, bro. Bukan soal gengsi, tapi soal keamanan emosional. Keempat, diam bukan berarti lo nggak peduli. Gue mau lurusin satu hal. Diam itu bukan berarti lo nggak peduli. Diam itu berarti lo capek jelasin diri lo ke orang yang nggak siap ngerti. Lo berhenti berjuang sendirian. Lo mulai milih diri lo sendiri. Dan itu bukan egois. Itu dewasa. Karena cinta yang sehat itu dua arah. Ada usaha, ada timbal balik. Kalau cuma lo doang yang ribut, itu bukan hubungan. Itu pengorbanan sepihak. Kelima, diam itu filter alami. Tahu nggak fungsi terbesar dari diam? Diam itu filter. Yang tulus bakal nyari lo, yang cuma manfaatin bakal pergi, yang nggak serius bakal hilang sendiri. Lo nggak perlu debat, lo nggak perlu bukti. Cukup diam dan biarkan sikap lo ngomong. Pria kuat itu bukan yang paling keras suaranya, tapi yang paling jelas batasannya. Jadi bro, kalau hari ini lo lagi pengen ribut, pengen ngejelasin semuanya, pengen ngejar, tahan sebentar. Tarik nafas, diam, dan fokus ke hidup lo sendiri. Karena pria kuat itu tenang, konsisten, dan jalan ke depan. Kalau video ini kena di lo, klik like, share ke temen lo yang lagi belajar jadi lebih dewasa, dan subscribe biar kita sama-sama naik level. Tanpa ribut, tanpa kehilangan harga diri. Terus berlatih dan semangat sobatku. Lo pernah hancur? Bagus. Karena dari situlah lo bisa lahir jadi versi terbaik diri lo. Kadang hidup harus nyeret lo sampai titik paling bawah biar lo sadar. Lo gak bisa terus hidup sebagai versi lama dari diri lo. Gue gak tahu apa yang pernah lo alamin. Tapi kalau lo lagi denger ini, mungkin lo lagi ngerasa kosong, lagi ngerasa hancur, lagi mikir, gue ini siapa sih sebenarnya? Dan dengerin baik-baik bro, itu bukan akhir, itu awal. Awal dari perjalanan lu menemukan jati diri yang selama ini ketutup sama ekspektasi dan omongan orang. Banyak anak muda yang kehilangan arah justru karena mereka terlalu ngikutin dunia bukan diri sendiri. Lu dibentuk sama apa kata orang, lu ngejalanin hidup karena tekanan, bukan karena tujuan. Sampai akhirnya, sesuatu yang buruk terjadi dan semua topeng itu rontok. Tapi justru dari situlah proses sesungguhnya dimulai. Produktif itu bukan soal bangun pagi dan checklist banyak tugas. Produktif itu tentang jadi aktif untuk ngerti gue ini siapa, gue mau kemana, dan apa yang bisa gue bentuk dari diri gue yang sekarang. Kalau kemarin lu gagal, disakitin, ditinggal, dihancurkan, berarti sekarang lu punya satu pilihan. Lahir ulang sebagai pribadi yang lebih sadar, lebih kuat, dan lebih tajam. Prosesnya nggak instan, tapi perlahan, lu bakal lihat satu hal, rasa sakit itu guru terbaik yang pernah lu punya. Jadi jangan buang waktu buat nyesel atau nanya, kenapa ini semua terjadi ke gue? Tanya balik, apa yang bisa gue bentuk dari kehancuran ini? Diremehkan, dihina. Bagus, itu motivasi buat lu. Karena seorang petarung sejati akan lebih kuat jika dirinya sering ditempa oleh rasa sakit, dihajar kenyataan, dan dipaksa bangkit tanpa belas kasihan. Lu nggak butuh validasi mereka. Lu cuman perlu satu hal. Diam, kerja keras, dan tunjukkan hasilnya. Biar nanti mereka yang dulu ngetawain, cuman bisa bengong lihat lu berdiri di puncak. Jangan salah paham bro, rasa sakit itu bukan kutukan, itu proses pembentukan. Lu pernah main game kan? Semakin tinggi levelnya, semakin kuat musuhnya. Sama kayak hidup. Kalau sekarang hidup lu lagi berantakan, mungkin bukan karena lu gagal, tapi karena semesta lagi uji lu, layak naik level atau enggak. Masalah datang bukan buat jatuhin lu, tapi buat muji seberapa kuat mental lu. Kalau semua enak-enak aja, kapan lu belajar tahan banting? Kalau lu gampang nyerah, artinya lu belum siap buat naik. Tapi kalau lu jalan terus walau berat, selamat. Lu satu dari sedikit orang yang ngerti arti perjuangan. Kesusahan itu yang membentuk karakter seseorang, gitu loh. Nah, kemudahan itu yang menghancurkan karakter seseorang. Jadi makanya kalau misalnya yang punya keluarga gitu ya, nggak boleh terlalu dimanja, rusak biasanya. Kenapa Tuhan izinkan ada masalah, ada persoalan? Tuhan sedang mendidik kita. Saya ingin tanya saudara, coba saudara tanam pohon,
Satu di halaman, satu dalam rumah. Coba. Yang di dalam rumah tidak kehujanan, tidak keanginan, tidak ada debu. Yang di luar ada hujan, ada angin, ada debu. Sekarang saya tanya, mana pertumbuhannya lebih besar? Kok pinter? Kalau begitu, kalau pinter, jangan mengeluh kalau ada tantangan, ada masalah, supaya kita lebih besar. Beban itu tidak ada yang berat. Tadi pagi saya katakan beban itu tidak ada yang berat. Ya, tidak ada yang berat. Saya kasih contoh. Ini air aqua 330 mili. Baru tadi pagi saya baca. Masih kuat. 1 jam kuat tidak? 1 hari 1 malam. Hah? Kenapa tidak kuat? Kenapa saudara? Apa beratnya tambah jadi 1 galon? Beratnya tidak tambah. Beratnya tetap. Tapi kenapa tidak kuat? Tolong jawab. Karena terlalu lama. Terlalu lama engkau menyesali kegagalanmu, persoalanmu dalam hidupmu. Itu yang membuat beban itu jadi berat. Segera lepaskan, serahkan kepada Tuhan. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Beri kemuliaan bagi Dia. Orang hebat itu tumbuh dari proses yang sulit. Mereka sengaja dibentuk oleh Tuhan berbeda dari kebanyakan orang. Dibuat terjal jalannya, dihancurkan mimpinya, dipatahkan hatinya, agar dia menjadi hebat, agar terbiasa menghadapi kerasnya kehidupan. Tetapi ingat, orang hebat dilahirkan untuk menang, bukan menjadi pecundang. Jadi manusia tuh jangan lembek. Lihat pedang tajam, dia nggak nyari validasi, nggak peduli siapa yang suka atau enggak. Kerjaannya cuma satu, nebas. Tapi sebelum jadi tajam, dia dilebur, dibakar ribuan derajat, dipukul sampai hampir patah. Lu pikir jadi kuat itu enak? Kagak bro, sakit, panas, capek, mental koyak. Tapi itu harga jadi tajam. Lu mau sukses tapi takut luka. Mimpi lu tuh kayak pisau dapur tumpul. Kelihatan tajam tapi nyangkut pas dipakai. Lu harus rela dihancurin dulu, biar bisa dipakai buat nebas semua rintangan. Gak usah banyak ngeluh, hidup gak akan berhenti nyiksa lo cuma karena lo bilang capek. Dunia gak peduli. Jadi lo punya 2 pilihan. Jadi logam yang dilelehkan dan dibentuk, atau karatan, dibuang, dilupain. Ingat, pedang yang paling tajam cuma bisa lahir dari panas yang paling gila. Jadi kalau sekarang hidup lo berantakan, anggap aja lo lagi ditreat kayak senjata. Tahan, lawan, tajemin diri lo. Dan pas waktunya tiba, tebaslah tanpa ampun.